Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Diberikan sebuah silinder pejal bermassa M1 dengan jari-jari R, lalu dililitkan tali pada kelilingnya. Tali tersebut dihubungkan ke balok M2 melalui katrol, tapi katrolnya diabaikan ya, sehingga efek rotasi pun tidak perlu dihitung untuk katrol. Nah, jika sudut kemiringan bidang adalah theta, maka tentukan percepatan silindernya. Nah, teman-teman, di sini kalau saya gambar gitu ya, selain percepatan silinder, teman-teman juga harus mencari tegangan talinya. Nah, ini coba saya gambar dulu. Pada waktu dia menuju bidang miring, di sini ada gaya gesek, tapi gaya gesek yang kita gunakan statis. Mengapa? Karena tidak slip. Perbedaan dengan soal-soal sebelumnya, teman-teman perhatikan ini talinya dihubungkan ke singgung lingkaran ya, garis menyinggung lingkaran. Jadi bukan ke pusat massa. Jadi hati-hati dalam menganalisa gayanya nanti. Oke, kita lihat diagram gaya-gayanya. Ini ada berat, kita proyeksi. Nanti ini mg cos, ini mg sin. Lalu ini ada gaya normal. Ini tegangan tali selalu menarik. Nah, ini gaya geseknya kemana? Teman-teman, gaya geseknya ke atas. Mengapa ke atas? Yang pertama ya teman-teman. Yang pertama, seandainya kalau kita lihat ini gerakannya, mula-mula dia mau kemana sih bolanya? Ini kan pusat massa bekerja mg sin kan? Jadi secara mula-mula gerakan awal itu sebenarnya dia gerak translasi ke bawah. Sebelum dia berotasi dia sudah ada gerak translasi karena langsung kan nih, langsung ditarik, dia langsung punya percepatan. Padahal rotasinya belum mulai. Itu sebabnya gerakan pertama kali adalah ke kiri bawah, maka gaya gesek ke atas melawan arah gerak yang pertama. Atau yang kedua juga kita bisa analisa seperti ini. Teman-teman bayangkan kalau ini ke bawah ya. Bayangkan kalau ini ke bawah. Lalu kalau gaya geseknya misalkan ke bawah juga, apa yang terjadi? Ini ke bawah, gaya geseknya ke bawah. Nah, gaya gesek kan menyebabkan apa? Rotasi kan? Coba lihat ya. Tegangan tali, rotasinya searah jarum jam. Gaya gesek yang ke bawah, rotasinya juga searah jarum jam. Padahal bendanya geraknya ke bawah. Aneh, geraknya ke bawah, tapi rotasinya begini. Itu slip namanya. Padahal kasusnya tidak slip. Itu sebabnya gaya geseknya ke atas. Jadi hati-hati dalam menganalisa arah daripada gaya gesek. Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat gerak translasinya. Sigma Fx gitu ya. Total gaya pada sumbu kemiringan ini sama dengan M1 kali A1. Ada gaya apa saja? Ada mg sin, ada T, ada gaya gesek. Nah, gaya gesek tidak boleh pakai mu kali N. Sekali lagi, kenapa gaya gesek statis? Mengapa tidak boleh mu kali N? Itu hanya berlaku untuk itu hanya berlaku untuk gaya gesek kinetis. Silakan tonton video saya mengenai jenis-jenis dan sifat gaya ya, agar teman-teman bisa membedakan kapan menggunakan statis dan kinetis. Lalu kenapa ini tidak boleh pakai mu kali N? Nah, efek rotasinya sigma tau sama I kali alfa, teman-teman juga boleh menonton tentang dinamika rotasi pengantar ya. Di situ ada torsi akibat tegangan tali ini, ada torsi akibat gaya gesek, ini torsi akibat tegangan tali itu searah jarum jam, torsi akibat gaya gesek berlawanan jarum jam yaitu F kali R itu lengan momennya dikurang T kali R sama dengan I-nya silinder pejal itu setengah mr kuadrat dikali alfa. Ini R ada R, lalu saya faktorkan keluar menjadi ini, R-nya saya bisa bagi ke sana kan. Nah, ketika R yang saya bagi ke sana, ini R kuadrat menjadi apa? R. Apa itu R kali alfa? Adalah A rotasi. Mengapa A rotasi? Silahkan sekali lagi menonton video saya mengenai dinamika rotasi. Nah, teman-teman, ini ada dua persamaan ya. Lalu sekarang kita analisa benda yang kedua, balok ya. Dia kan kalau ini turun, balok ini naik. Sigma F-nya nggak 0 sama M2 kali A2, percepatan balok ini. Lalu tegangan tali lebih besar daripada M2G, makanya dia ke atas ya. T dikurang M2G sama M2 kali A2. Nah, teman-teman perhatikan, kita mau cari hubungan antara percepatan ini turun sama ini naik. Sama apa enggak ya? Kita mau lihat ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa percepatan bola ini turun, ditambah rotasinya ini makin memperpendek talinya karena talinya makin kelilit ya kan? Makin melilitkan talinya. Ini naiknya pasti akan sebesar ini turun sama rotasi di jumlah. Ya, sekali lagi, kalau ini cuma turun doang, ya, ini naiknya pasti sama. Tapi sambil ini turun, sambil ini muter, melilit talinya, maka dia naik akibat ini turun sekaligus dia naik akibat talinya kelilit. Itu sebabnya A translasi turun ditambah A rotasi sama dengan A daripada benda dua ini naik. Maka A1 tambah A rotasi sama dengan A2. Tapi A1 sama dengan A rotasi. Kok bisa? Ingat, tidak slip. Kalau tidak slip berarti percepatan ini turun harus sama dengan percepatan ini mutar ya. Silakan teman-teman nonton video saya yang lain mengenai kasus ini, mengenai kasus bola menggelinding. Nah, karena A1 sama AR,
maka A2 sama dengan A1 tambah A1. A2 menjadi 2 kali A1. Nah, kita dapat beberapa persamaan. Saya tuliskan ulang terlebih dahulu persamaannya ada apa aja. Persamaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, A1 sampai A rotasi, A2 sampai 2 kali A1. Nah, teman-teman, ini ada A rotasi. Saya mau hilangkan A rotasinya. Saya masukkan di sini ya, A1. Ini ada A2. Saya mau hilangkan A2-nya juga supaya semuanya dalam A1. Berarti A2-nya saya ganti dengan 2A1 gitu ya. Jadi saya dapatkan seperti ini. Ini masih sama, persamaan 1. Persamaan 2-nya saya masukkan A rotasi ganti dengan A1 pakai persamaan ini. Lalu persamaan yang di sini, A2-nya saya ganti dengan 2 kali A1 ya, pakai persamaan ini. Oke, sekarang tinggal 3 persamaan. Ya, 1, 2, 3. Nah, teman-teman, persamaan 1 dan 2 ini saya mau eliminasi. Saya mau hilangkan apa? Gaya geseknya. Ini ada gaya gesek, ada gaya gesek. Saya mau hilangkan. Saya tuliskan ulang. Lalu saya jumlah. Kenapa? Karena ini negatif, ini positif. Kalau dijumlah, gaya geseknya akan hilang. Jadi ini turun ke bawah, M1 gesin, min F tambah F hilang, min T dijumlah, jadi min 2T, M1A1 tambah setengah M1A1, 1 tambah setengah, 3/2. Oke. Nah, teman-teman ada tegangan tali. Nah, di sini kan ada tegangan tali kan, persamaan yang belum kita gunakan. Nah, kita tuliskan ulang dulu, T sama dengan M2G tambah 2M1, T-nya masukin ke sini. Berarti M1 gesin, min 2 kali T, T-nya adalah ini, M2G tambah 2M21 sama dengan 32 M1A1. Nah, 2-nya saya coba kalikan masuk ya. Min 2 kali ini, min 2 kali 2 di min 4 ya. Nah, teman-teman perhatikan ada A1, ada A1. Nah, semua yang ada A1 saya akan pindahkan ke sisi kanan. Yang tidak ada A1 saya pertahankan di sebelah kiri. Mengapa? Karena saya mau cari A1 ya. Jadi saya pindahkan dulu yang ada A1-nya ini ke kanan. Nah, ini 3/2 tambah 4 ya. Perhatikan ada A1 sama A1, saya bisa faktorkan keluar, maka A1 itu sama dengan sebelah kiri, ya ruas sebelah kiri dibagi dengan pengali ini kan, karena kalau ini dipindah jadi pembagi, maka A1 sama dengan M1 gesin dikurang 2M2G dibagi 3/2M1 tambah 4M2. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi bentuknya masih pecahan dibagi pecahan, supaya bentuk bawahnya tidak pecahan, saya atas kalikan 2, bawah kalikan 2. Maka menjadi 2 kali atas, ya menjadi seperti ini. 2 dikali bawah, 2 kali 3/2 menjadi 3, lalu 4-nya juga kali 2 jadi 8. Maka A1 adalah ini. Ini belum selesai teman-teman, karena selain pertanyaannya adalah percepatan benda 1, juga ditanya tegangan talinya berapa. Ini kita sudah ada nih, persamaan tegangan tali. M2G diketahui, M2 diketahui. A1-nya yang sudah kita cari ini kan, substitusikan ke dalam. Maka kita dapatkan persamaannya ini ya. Ini A1-nya akan kita substitusikan ke dalam. Tegangan tali sama M2G tambah 2M2 dikali dengan A1 ini. Oke, saya kalikan ini ke atas ya. Maka saya dapatkan solusinya adalah tegangan tali sama dengan M2G plus 4M1M2G sin theta kurang 8M2 kuadrat kali G dibagi dengan 3M1 tambah 8M2. Ini adalah solusinya dari tegangan tali. Oke, saya harapkan teman-teman terus menonton video saya ya mengenai pembahasan soal Olimpiade. Saya akan membahas dari soal-soal yang mudah, tapi ada konsep-konsep yang penting, makin lama akan makin rumit, sehingga itu akan terus membentuk konsep daripada pemikiran bagaimana cara mengerjakan soal-soal Olimpiade ya. Jadi untuk urutan seperti ini penting sekali, mengapa tidak saya langsung masuk kepada soal yang rumit, tapi saya akan mulai daripada bertahap demi tahap supaya teman-teman makin kerangkai dibentuk. Nanti teman-teman akan kaget, ternyata soal Olimpiade itu begitu mudah, tidak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kerangkanya sudah ada. Oke? Salam semangat!